Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Suprapti, penyuluh agama Kristen P3K Kecamatan Argomulyo. Kita berjumpa dalam acara Suluh, Suara Penyuluh. Suara Penyuluh merupakan hasil kerjasama Radio Betani FM dengan kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam acara Suluh pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, di mana Tuhan boleh mempersatukan kami untuk mengikuti acara Suluh. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kami mohon Tuhan Yesus mengurapi kami, Tuhan Yesus memperlengkapi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan di dalam hidup kita setiap hari. Ibu bapak pendengar Radio Betani FM yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ibadah yang sejati merupakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah itu tidaklah sebatas persekutuan yang melakukan ritual-ritual di tempat-tempat tertentu, atau sebatas kegiatan yang bersifat liturgis yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau urusan pribadi dengan Tuhan. Ibadah dalam konsep perjanjian lama maupun perjanjian baru mempunyai arti pelayanan. Dalam istilah Ibrani disebut avoda, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut latreia. Istilah avoda menunjuk kepada ibadah di kuil dan khusus lebih mengarah dalam hal berdoa. Ibadah sebenarnya merupakan suatu pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah, yang mewujudkan dari suatu ketaatan, tidak hanya dalam arti ibadah, yaitu berdoa di bait suci, tetapi juga dalam arti melayani sesama. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang harus kita jawab saat ini adalah, apa yang perlu kita lakukan agar ibadah yang sejati atau ibadah kita itu berkenan kepada Allah?
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Allah, maka yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus dapat mempersembahkan totalitas kehidupan kita kepada Allah. Tadi di dalam ayat 1 dikatakan bahwa kita harus mempersembahkan semua yang ada pada kita, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi inilah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahan yang bersifat totalitas, persembahan yang menyeluruh, yang artinya adalah mempersembahkan sesuatu yang totalitas ini adalah menyerahkan diri secara total, secara penuh dalam keadaan hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Allah, bukan asal apa adanya atau bukan asal-asalan, tetapi yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan berkata kepada Samuel tentang Daud, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Jadi hati yang mengasihi, hati yang taat, hati yang murni, dan hati yang bersih. Tuntutan Tuhan dengan segenap hati, dengan bersungguh hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki ibadah yang sejati, maka kita harus dapat menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati, bukan asal-asalan. Nah, seperti kata Nabi Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini adalah sikap yang benar bahwa kita bukan milik kita sendiri, tetapi kita adalah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, kita harus mempersembahkan seluruhnya di hadapan Tuhan secara totalitas yang diwarnai dengan kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita dapat melakukan ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita dapat memiliki ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah ketika kita mampu memperbarui pola pikir kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini di ayat yang kedua. Tuhan menghendaki agar kita tidak lagi serupa dengan dunia ini, melainkan kita harus mengalami pembaruan budi, pembaruan hidup. Jadi artinya apa? Kita harus melepaskan hal-hal duniawi. Kita harus menanggalkan perkara-perkara duniawi, sifat-sifat duniawi yang masih ada di dalam diri kita, dan berpindah kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang serupa dengan Allah. Kita harus mengusahakan berjuang bersama Kristus untuk menjadi serupa dengan Allah, memperbaharui karakter kita dari sehari ke sehari, sehingga hidup kita semakin baik, semakin benar, semakin memuliakan Tuhan dan berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita harus berani tampil beda.
Kita harus menunjukkan diri kita di hadapan banyak orang, di hadapan dunia, bahwa kita bukan lagi orang-orang yang diwarnai dengan kedagingan, tetapi kita tampil dengan karakter yang baru, dengan pola pemikiran yang baru, dengan perubahan pemikiran dan pola pikir kita yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Yakobus berkata, "Terimalah dengan lemah lembut firman yang telah tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Sedangkan jiwamu terdiri dari 3 unsur, yaitu kehendak, pikiran, dan perasaan. Dibutuhkan firman Tuhan, dibutuhkan kuasa Roh Kudus untuk memperbarui pikiran kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk bergaul karib dengan Allah, meminta pimpinan Roh Kudus, dan menjadikan hidup kita seturut dengan firman Allah, menjadikan firman Allah sebagai pegangan dalam hidup kita, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus berkata, "Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dan yang sempurna. Dan sebagai akibatnya kita akan berpikir seperti Kristus, berbuat seperti Kristus." Nah, inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, bahwa kita harus memiliki ibadah yang sejati, yang kita tunjukkan dengan adanya pembaruan karakter, meninggalkan kedagingan menuju kehidupan yang baru, sehingga kita memiliki pola pikir yang baru, yaitu memiliki pikiran Kristus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang ketiga, agar kita memiliki ibadah yang sejati, memiliki ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kebenaran yang ketiga adalah kita dapat memiliki ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Allah ketika kita mampu menguasai diri dalam pelayanan. Mampu menguasai diri dalam pelayanan. Ini ditunjukkan di dalam ayat yang ketiga. Apa yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, kita harus menerimanya dengan penuh tanggung jawab dan menggunakannya setiap karunia itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Artinya adalah kita harus menggunakan setiap karunia kita, setiap talenta kita sesuai dengan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang berbahagia, setiap kita menerima karunia-karunia rohani dari Tuhan. Tuhan mempercayakan karunia-karunia rohani yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, supaya kita dapat mempergunakannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dan karunia yang berbeda-beda itulah agar kita mampu untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukan untuk saling sombong-sombongan, menunjukkan diri paling hebat, menunjukkan diri paling pintar. Tetapi kita harus dapat mempergunakan setiap karunia itu sesuai dengan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dengan sepenuh hati, dengan penguasaan diri dalam
pelayanan. Jadi melayani Tuhan itu tidak asal melayani, tidak merasa diri iki lo aku paling hebat, tidak merasa diri iki lo aku yang paling berpotensi, tidak. Setiap karunia yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada kita berbeda-beda supaya kita memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Dan kita nggak bisa mengatakan bahwa aku yang paling. Karena di hadapan Tuhan kita semua adalah sama. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pergunakan setiap talenta yang Tuhan berikan, setiap karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kita melakukan dengan hati yang ikhlas, dengan rajin, dengan sukacita. Karena hamba yang malas dan tidak berguna akan dibuang oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang sejati adalah ibadah secara totalitas. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang kudus. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Allah. Mari kita jadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Seperti kata firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan, sebagai ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan hidup kita secara totalitas yang diwarnai dengan kekudusan dan berkenan kepada Tuhan, yaitu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sebagai kesimpulannya adalah kita dapat mempersembahkan atau melakukan ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Allah tatkala kita mempersembahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Tatkala kita mampu memperbarui pola pikir kita dengan menanggalkan kehidupan yang lama menuju kepada kehidupan yang baru, karakter yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, tatkala kita mampu menguasai diri dalam pelayanan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan memberkati setiap kami, memberkati setiap pendengar Radio Betani FM. Tuhan Yesus yang baik, kiranya seluruh pendengar Radio Betani FM diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami menyerahkan Tuhan Radio Betani ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai radio ini menjadi berkat bagi seluruh pendengarnya, bagi seluruh orang-orang yang setia untuk mengikuti siaran radio ini. Dan biarlah suara suluh menjadi satu berkat juga yang luar biasa. Berkati Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Kiranya Tuhan memberkati seluruh para penyuluh, para staf, dan juga Gara Kristen. Kiranya Tuhan memakai kami supaya kami boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk
bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, negara kami Indonesia, agar bangsa dan negara kami ini Tuhan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, pakai seluruh aparatur pemerintah yang ada, agar aparatur pemerintah ini Tuhan boleh senantiasa Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kota Salatiga ini, kiranya Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Berkati seluruh pemerintah, wali kota, dan seluruh aparat yang ada sampai ke tingkat RT RW. Tuhan memelihara, Tuhan menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini jumpa kita. Kita akan bertemu kembali di dalam acara Suluh di lain kesempatan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.